Sabar itu tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya, berarti tidak sabar. Assalamualaikum sahabat santri. Semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, kita akan membahas kutipan dari Gus Dur. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Sabar itu tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya, berarti tidak sabar. Kutipan ini adalah kata-kata bijak dari Gus Dur. Kutipan ini mengungkapkan pandangan bahwa kesabaran adalah suatu kualitas yang tidak terbatas. Jika seseorang menetapkan batasan pada kesabaran mereka, itu menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak bersabar. Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci tentang sabar. Kesabaran tanpa batas. Kesabaran sering dianggap sebagai kemampuan untuk menahan diri, tetap tenang, dan tidak bereaksi secara negatif dalam situasi yang menantang atau ketika menghadapi keterlambatan. Dalam konteks ini, kesabaran yang sejati tidak memiliki batas waktu atau kondisi tertentu yang harus dipenuhi. Batasan kesabaran. Ketika seseorang mengatakan bahwa mereka hanya bisa bersabar sampai titik tertentu, ini menunjukkan bahwa ada kondisi atau batasan yang jika dilampaui akan menyebabkan mereka kehilangan kesabaran. Ini menunjukkan bahwa kesabaran mereka bersyarat dan terbatas. Makna sebenarnya dari sabar. Kesabaran sejati melibatkan penerimaan dan ketenangan dalam menghadapi segala situasi tanpa menetapkan batasan atau ekspektasi. Ini adalah sikap mental yang memungkinkan seseorang untuk bertahan melalui kesulitan dengan keteguhan hati dan tanpa kehilangan ketenangan. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, memiliki kesabaran tanpa batas adalah ideal yang sulit dicapai. Namun, berusaha untuk mendekati ideal ini dapat membantu seseorang menghadapi tantangan hidup dengan lebih tenang dan efektif, meningkatkan kesejahteraan emosional dan hubungan interpersonal. Kesabaran adalah suatu proses yang berkembang dan membutuhkan latihan serta kesadaran diri yang terus-menerus. Mengakui bahwa kesabaran adalah perjalanan, bukan tujuan, dapat membantu seseorang untuk terus berkembang dalam aspek ini. Dalam Islam, sabar dianggap sebagai salah satu sifat terpuji dan penting dalam kehidupan seorang muslim. Namun, ada batasan-batasan tertentu dalam praktik kesabaran yang dijelaskan oleh para ulama. Berikut adalah ringkasan batasan sabar dalam Islam. Sabar wajib. Sabar dalam menahan diri dari perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam adalah wajib. Ini termasuk menghindari dosa dan perbuatan haram. Sabar sunnah. Menahan diri dari hal-hal yang makruh atau tidak disukai dalam Islam dianggap sebagai sabar sunnah, yang merupakan tindakan yang dianjurkan tetapi tidak wajib. Sabar makruh. Ada situasi di mana sabar bisa dianggap makruh, yaitu jika sabar tersebut menyebabkan seseorang mengabaikan hak-hak atau kewajiban yang harus dilaksanakan.
sabar haram. Sabar yang mengakibatkan seseorang membiarkan kezaliman atau kemungkaran terjadi tanpa tindakan yang diperlukan adalah haram. Contohnya adalah sabar dalam menghadapi kekerasan atau ketika seseorang melihat keluarganya diganggu dan tidak melakukan apa-apa. Kesabaran dalam Islam harus dilakukan dengan mempertimbangkan konteks dan situasi, serta tidak boleh mengarah pada kelalaian dalam menjalankan perintah Allah atau membiarkan kemungkaran. Untuk menenangkan diri ketika sedang tidak sabar, Anda bisa mencoba beberapa metode sebagai berikut. Pertama, bernafas panjang dan teratur. Lakukanlah latihan pernapasan dengan mengambil napas dalam-dalam, tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan. Ini membantu menurunkan stres dan menenangkan pikiran. Kedua, berolahraga. Aktivitas fisik seperti berjalan kaki atau yoga dapat membantu melepaskan endorfin, hormon yang membuat Anda merasa lebih baik dan lebih tenang. Ketiga, membaca istighfar. Mengucapkan istighfar atau meminta ampun kepada Allah dapat membawa ketenangan batin dan membantu mengatasi rasa tidak sabar. Keempat, berdoa. Mengadakan komunikasi dengan Allah melalui doa dapat memberikan ketenangan dan kekuatan untuk menghadapi situasi yang membuat tidak sabar. Kelima, membaca Al-Quran. Mendengarkan atau membaca Al-Quran dapat memberikan ketenangan dan membantu mengendalikan emosi. Keenam, mindfulness. Praktik kesadaran penuh atau mindfulness di mana Anda fokus pada saat ini tanpa penilaian dapat membantu menenangkan pikiran dan emosi. Ketujuh, mengalihkan pikiran. Cobalah untuk memikirkan hal-hal yang positif atau melakukan kegiatan yang Anda sukai untuk mengalihkan perhatian dari hal yang membuat tidak sabar. Kedelapan, relaksasi otot. Melakukan relaksasi otot progresif, di mana Anda menegangkan dan kemudian merilekskan setiap kelompok otot, dapat membantu mengurangi ketegangan fisik dan emosional. Mengatasi rasa tidak sabar dalam hubungan interpersonal memerlukan pemahaman, komunikasi, dan strategi yang efektif. Berikut adalah beberapa cara yang dapat membantu untuk mengatasi rasa tidak sabar dalam hubungan interpersonal. Pertama, pahami kepribadian masing-masing. Mengenal dan memahami kepribadian diri sendiri dan orang lain dapat membantu dalam menyesuaikan ekspektasi dan reaksi kita terhadap berbagai situasi. Kedua, komunikasi yang terbuka. Berkomunikasi secara jujur dan terbuka dengan orang lain tentang perasaan dan kebutuhan kita dapat mencegah kesalahpahaman dan membangun pemahaman bersama. Ketiga, dengarkan dengan empati. Mendengarkan dengan aktif dan empati tanpa menghakimi atau memotong pembicaraan dapat membuat orang lain merasa dihargai dan dipahami. Keempat, berikan ruang pribadi.
menghormati kebutuhan akan ruang pribadi dan waktu sendiri bagi diri sendiri dan orang lain dapat membantu dalam menjaga keseimbangan emosional. Kelima, latihan kesabaran. Melatih diri untuk bersabar dalam situasi kecil dan belajar dari pengalaman dapat meningkatkan kemampuan kita untuk bersabar dalam situasi yang lebih menantang. Keenam, mengelola ekspektasi. Menyesuaikan ekspektasi kita terhadap orang lain dan situasi dapat mengurangi potensi frustasi dan ketidakpuasan. Ketujuh, aktivitas bersama. Melakukan aktivitas yang disukai bersama dapat meningkatkan ikatan dan memperkuat hubungan sekaligus memberikan kesempatan untuk saling mengenal lebih baik. Kedelapan, mencari solusi bersama. Jika ada masalah atau konflik, bekerja samalah untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Kesembilan, pengembangan diri. Berusaha untuk terus berkembang dan memperbaiki diri sendiri juga dapat membantu kita menjadi lebih sabar dan pengertian terhadap orang lain. Kesepuluh, menghindari reaksi spontan. Berusaha untuk tidak bereaksi secara spontan ketika merasa tidak sabar dan mengambil waktu untuk merenung sebelum merespon dapat mencegah konflik. Baiklah sahabat santri, pada tahapan yang terakhir, kita akan mencoba menggali tentang hikmah dari kutipan Gus Dur tersebut. Hikmah yang bisa kita ambil dari kutipan sabar itu tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya, berarti tidak sabar. Yang pertama yaitu, kesabaran adalah kekuatan. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kesabaran adalah kekuatan batin yang tidak terlihat namun memiliki dampak yang besar dalam kehidupan. Yang kedua yaitu ujian kehidupan. Setiap ujian yang kita hadapi adalah kesempatan untuk mengasah kesabaran kita dan dengan demikian menguatkan karakter kita. Yang ketiga yaitu kesabaran adalah proses. Kesabaran bukanlah sesuatu yang statis. Itu adalah proses dinamis yang berkembang seiring waktu dan pengalaman. Keempat yaitu kesabaran membawa kedamaian. Dengan bersabar, kita dapat mencapai ketenangan hati dan pikiran, yang pada akhirnya membawa kedamaian dalam hidup. Yang kelima yaitu kesabaran dan keberhasilan. Kesabaran seringkali menjadi kunci keberhasilan, karena memungkinkan kita untuk bertahan melalui tantangan dan terus bergerak maju menuju tujuan kita. Yang keenam yaitu kesabaran dan empati. Dengan bersabar, kita belajar untuk lebih empati dan pengertian terhadap orang lain yang memperkuat hubungan interpersonal kita. Ketujuh yaitu kesabaran sebagai refleksi iman. Dalam konteks spiritual, kesabaran adalah refleksi dari iman seseorang dan kepercayaan pada rencana yang lebih besar dari kehidupan. Baiklah sahabat santri, semoga pembahasan ini bermanfaat sehingga bisa memotivasi dan menginspirasi kita untuk senantiasa berlatih bersabar dalam segala hal.
Jika Anda mempunyai pengalaman atau pendapat lain, silakan ketik di kolom komentar. Karena pengalaman atau pendapat sahabat santri sungguh sangat membantu kita untuk belajar menjadi lebih baik. Jika sahabat santri menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe. Dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi channel John Santri. Wassalam.